finite verbs versus non-finite verbs. Secara umum, dalam bahasa Inggris ada dua tipe kata kerja atau verb, yaitu finite dan non-finite. Finite verbs merupakan kata kerja yang memberi informasi mengenai tense. Dari kata kerja tersebut, kita bisa mengetahui tenses apa yang digunakan kalimat. Bentuk verbnya mengikuti subjek kalimat. Subjek bisa berupa orang dan juga jumlah dari orang atau bendanya itu akan menentukan verb apa yang akan dipakai. Itulah finite verbs. Perhatikan kalimat berikut. He speaks English. Verb speaks mengindikasikan bahwa tense yang digunakan adalah present. Lalu speak menggunakan akhiran s, speaks, dikarenakan subjeknya adalah he, orang ketiga tunggal jumlahnya. Maka speaks di kalimat ini termasuk finite verb. Contoh kalimat yang kedua. I was absent yesterday. Was termasuk finite verb. Was menginformasikan bahwa tense yang digunakan yaitu past tense. Lalu verbnya was karena subjeknya yaitu I. Akan berbeda verbnya jika subjeknya adalah you, maka akan menjadi you were. Itulah mengapa was termasuk finite. Dari was kita bisa tahu tense-nya adalah past tense. Sekarang kita ke non-finite verb. Kata kerja non-finite tidak memberi informasi tense apa yang digunakan. Yang termasuk non-finite verb yaitu kata kerja infinitive, bisa bare infinitive, misalnya go, see, bisa juga to infinitive, misalnya to go, to see. Gerund, inform, misalnya shopping, running, writing. Lalu participle. Participle ini ada present participle dan past participle. Present participle merupakan kata kerja bentuk ing, ya seperti writing, reading, swimming. Lalu past participle, kata kerja dalam bentuk verb 3 kita mengenalnya, misalnya written, eaten, given. Agar lebih jelas kita perhatikan contoh kalimat dengan verb non-finite. I enjoy cooking. Cooking di sini adalah gerund. Sudah pasti gerund merupakan bagian dari non-finite verbs. I tried to help her. To help adalah kata kerja to infinitive. Kita tahu to infinitive termasuk non-finite verb. I let her wear my jacket. Wear di sini merupakan bare infinitive. Jadi wear termasuk non-finite verb. I had my car cleaned. Cleaned adalah past participle, bentuk ketiga suatu kata kerja. Maka cleaned di sini adalah non-finite verb. Waktunya berlatih. Mari kita tentukan mana yang finite verb dan mana yang non-finite verb untuk masing-masing kalimat berikut. Lucy is in the kitchen. Verb satu-satunya di sini adalah be verb, yaitu is. Is di sini menunjukkan tense kalimat ini yaitu present.
to be ini merupakan kata kerja yang menunjukkan tense-nya, maka termasuk finite verb. They will arrive tomorrow. Setelah subjek they ada will. Dari will ini kita jadi tahu kalau tense-nya adalah future. Maka will termasuk finite verb. Sesudah will ada bare infinitive yaitu arrive. Arrive di sini termasuk non-finite verb karena dia bare infinitive yang mengikuti modal will. Sentence number 3. He wants to talk to you. Wants, kata kerja dengan akhiran s karena dipengaruhi oleh subjek he di depannya. Dari verb wants ini juga kita tahu kalau tense yang dipakai adalah present. Oleh karena itu, wants termasuk finite verb. Setelah verb wants ada to infinitive yaitu to talk. Kita tahu to infinitive masuk pada non-finite verb. Sentence number 4. I am doing my homework. To be am setelah subject I. Am ini dipengaruhi oleh subjeknya dan dari sini kita tahu tense yang digunakan yaitu present. Maka am termasuk finite verb. Bagaimana dengan doing? Doing di sini adalah bentuk ing. Ini termasuk present participle. Kita tahu present participle adalah bagian dari non-finite verb. Maka doing adalah non-finite verb. We ate noodles. Kata kerja ate merupakan bentuk past tense dari eat. Artinya kata kerja ini menunjukkan tense-nya apa. Tense kalimat ini apa? Yaitu past tense. Kata kerja yang memberi informasi tense apa yang dipakai suatu kalimat merupakan finite verb. Jadi ate adalah finite verb. They have met him. Kata kerja have kemudian diikuti past participle menunjukkan bahwa have di sini memberi informasi tense kalimat yang dipakai yaitu present perfect tense. Maka dapat disimpulkan bahwa have di sini termasuk finite verb karena dia menginformasikan tense kalimat. Lalu bagaimana dengan met? Kita tahu met adalah bentuk ketiga kata kerja dan ini namanya past participle. Salah satu yang termasuk dari non-finite verbs yaitu participle dan ini termasuk met di sini termasuk past participle. Jadi met adalah non-finite verb. We don't speak English. Auxiliary don't di sini menunjukkan bahwa tense kalimat ini adalah present tense. Sekali lagi kita tahu kata kerja yang memberi informasi tense seluruh kalimat ini adalah apa? Itu termasuk finite verbs. Jadi don't adalah finite verb. Lalu bagaimana dengan speak? Speak adalah bare infinitive. Kita tahu bare infinitive termasuk non-finite verb. Kata kerja speak di sini tidak menunjukkan tense apapun. Dia hanya mengikuti kata kerja sebelumnya yaitu don't. Kehadiran speak ini tidak dipengaruhi oleh subjek we. Dan juga sekali lagi speak merupakan bare infinitive karena tidak ada tambahan suatu apapun. Bare infinitive termasuk non-finite.